Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Intan dan rekan saya Okin dalam episode ketiga podcast Wonosobo Sehat. Nah, Kin, senang banget ya kita masih bisa menyapa konco sehat dalam podcast episode ketiga. Yup, seneng banget nih Tan. Kita Iya. masih di episode ketiga ini kita masih bahas tentang penyakit diabetes karena kita masih memperingati nih Hari Diabetes Internasional ya. Iya, Hari Diabetes Sedunia. Yuk kita mendengarkan, jadi tahu dunia kesehatan. Wonosobo Sehat. Kita masih melanjutkan diskusi kita yang kemarin ya, Kin ya. Dan tentunya dengan narasumber kita yang kece dan masih kece. Masih kece. Kita sambut ya Dokter Intan. Hai. Ya, halo Dokter Intan. Kita kembali lagi di Kita kembali podcast lagi. episode ketiga kali ini ya, dan masih dengan tema yang sama ya, tentang Ya, penyakit masih diabetes. Penyakit diabetes Oke. atau Gitu. penyakit gula ya. Iya. Mungkin kita bisa langsung aja ya, Kin ya. Kita Boleh, tanya-tanya nih Dokter Intan, kayaknya Iya. udah nggak sabar untuk ditanya nih. Nah, Dok, kemarin itu kalau konco sehat pada ingat ya, kita sudah membahas apa itu pengertian dari penyakit diabetes, terus faktor-faktor risiko dari diabetes, terus klasifikasi atau pembagian penyakit diabetes, dan juga gejala dari penyakit diabetes. Itu Iya. pasti konco sehat sudah pada paham semuanya, Kin ya. Iya, pastinya. Nah, tapi nih Dok, katanya sih kalau yang aku baca penyakit diabetes itu kalau di dunia ya, di internasional tuh udah banyak banget ya angkanya ya. Iya, iya. Tapi kalau di Indonesia sendiri nih, kalau di Indonesia apakah juga tinggi juga angkanya? Ya, oke, makasih ya ini pertanyaannya. Emang sih kalau untuk angka di Indonesia sendiri emang cukup tinggi nih. Oh, Dari WHO sendiri Ya. itu memprediksikan bahwa diabetes mellitus tipe 2 di tahun 2030 itu 2030. mencapai 21,3 juta jiwa yang mengalami diabetes di Indonesia. 10 tahun lagi. 10 tahun lagi Iya. ya diprediksi. Diprediksi udah segitu banyaknya ya. 21 juta lah ya. Tapi ternyata nih dari riset kesehatan dasar di tahun 2018 aja Iya. ternyata udah 20,4 juta orang gitu. Wah, nggak sampai menunggu, nggak perlu menunggu Belum sampai menunggu umur. sampai 2030 ya. Di tahun 2018 aja sudah angkanya sudah melampaui. 20,4 juta Sudah orang melampaui. atau 8,5% dari penduduk Indonesia yang usianya 15 tahun ke atas Oh gitu. my God, jadi dari usia 15 ternyata sudah ada yang kena diabetes. Iya. Berarti perkembangannya sangat signifikan banget ya, ya, sangat angkanya cepat naiknya ya. peningkatannya gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita mau bandingin ya sama riset kesehatan dasar yang sebelumnya, Iya, ya. di tahun 2013 itu prevalensi atau jumlahnya itu 6,9% Oh. gitu. 6,9. Sedangkan sekarang yang 2018 itu 8,5%. Jadi emang udah kelihatan ya kenaikannya ya. Iya. Dalam 5 tahun aja udah Tinggi naik sekali segitu ya. gitu. Kebayang 10 tahun lagi yakin? 5 tahun aja udah naik segitu ya. Laju pertumbuhannya terus naik Terus tuh 10 naik. tahun ke depan bakal sebanyak apa ya? Wah, ternyata banyak juga ya. Berarti kondisi di internasional itu hampir sama ya dengan Indonesia sendiri gitu. Iya, ya sebenarnya Indonesia ya hitungannya cukup tinggi gitu ya. Cukup tinggi ya dibanding negara-negara lain mungkin ya. Iya. Oke, nah kalau tadi secara nasional ya Kin Secara ya. nasional. Kalau secara lokal deh. Nah, yang Di perlu Wonosobo itu gimana? Konco sehat tahu yang di Wonosobo itu Gambaran penyakit diabetes apakah tinggi juga? Gitu, atau berapa persen sih Dok? Oke. Kalau di Wonosobo itu datanya saya dapatkan dari Dinkes ya, itu di tahun 2017 udah ada 3.408 orang yang mengalami diabetes mellitus. satu kabupaten udah 3.000 gitu dok. Itu di Benar. tahun 2017. 3.400. 3 tahun yang lalu pasti 2020 ini udah lebih dari itu ya. Makanya ini sebagai ini ya motivasi buat kita biar jangan sampai nambah terus, jangan sampai nambahnya terlalu cepat gitu, terutama untuk Wonosobo. Iya, tentunya ternyata udah mencapai ribuan angkanya ya. Iya, padahal istilahnya baru satu kabupaten istilahnya gitu ya. Gimana kalau ada berapa banyak kabupaten di Indonesia kan? Iya, benar banget. Serem banget ya ternyata yakin ya. Serem banget. Nah, terus Dok nih misalkan nih udah ada orang yang terkena diabetes nih.
Terus harus ngapain ya? Maksudnya langkah pengobatannya tuh yang harus ditempuh. Sebelum masuk ke situ Tan, soalnya saya pernah dengar nih Tan, kalau diabetes itu penyakit turunannya banyak ya Dok. Maksudnya komplikasi gitu iya, maksudnya, Ken? penyakit turunannya bisa banyak, bisa masuk ke jantung, ke ini. Oh iya, sering dengar juga ya. Nah, itu saya sering katanya kalau dengar udah itu. komplikasi dari DM. Nah, itu maksudnya gimana sih, Dok? Gitu. Iya, betul. Bagus sekali nih Mas Okin ya pertanyaannya. Iya. Memang kalau untuk diabetes mellitus itu apabila tidak terkontrol sangat beresiko untuk terjadi komplikasi nih. Komplikasinya itu bisa ke pembuluh darah besar, ke pembuluh darah kecil, bisa juga ke saraf. Oh, ke saraf juga. Iya. Sampai saraf. Untuk Serem ya. Iya, untuk pembuluh darah yang besar itu tadi yang udah disebutin, jantung nih jantung misalnya. ya, gitu. Jantung bikin penyakit jantung koroner. Oh. Terus kalau di otak ya bikin stroke. Oh my god. Terus kalau di pembuluh darah tepi bisa di kaki, bisa di tangan, juga Oh. manifestasinya Jadi- bisa bikin nyeri gitu misalnya. Parah itu ya dari penyakit diabetes ini ya. Apabila tidak terkontrol. Makanya harus cek kesehatan sejak dini kali ya. Iya betul sekali. Tadi kan yang baru yang pembuluh darah besar ya. Kalau yang pembuluh darah kecil itu bisa komplikasinya ke mata sama ke ginjal. Untuk komplikasi ke mata itu menyerang ke saraf-saraf mata, namanya retina. Nanti lama-lama kalau parah akhirnya bisa menyebabkan penurunan penglihatan. Kalau udah parah banget bisa sampai kebutaan. Kebutaan ya. Ngeri sekali itu Tan kalau bisa. Semoga sih nggak sampai ya terjadi di keluarga kita. Makanya atau sebelum orang-orang angkanya terdekat naik kita ya. harus ada pencegahan, harus ada deteksi dini gitu ya. Jadi kalau sekali kena diabetes, kemudian nggak dapat pengobatan, tidak terkontrol, bisa mengarah ke macam-macam ya. betul. Tinggal pilih ya, Dok. Tadi ya. Ya jangan Ada sampai banyak. ya. Maksudnya ada banyak. Ada terus banyak, kalau ya. ya kita nggak diobatin, jadi banyak banget ternyata komplikasinya. Makanya kita perlu tahu nih Tan langkah-langkahnya tadi Langkah ya. pengobatannya, Dok. Biar Kalau kita diabetes bisa kena mencegah diabetes lah. Gimana nih? Saya harus kemana? Saya harus apa gitu gimana? Oh ya, terus tadi ya ada yang belum nih, yang di ginjal. Di Oh, ginjal, ginjal, di ginjal bikin gagal ginjal. Gitu. Kalau gagal ginjal kan kalau udah yang tahapan parah itu harus rutin, mungkin udah pada tahu ya yang namanya dialisis atau hemodialisis, Hemodialisis, cuci darah. cuci darah ya. Itu kalau udah yang stage yang parah gitu. Kalau udah parah. Padahal kalau udah cuci darah harus rutin ya istilahnya. Betul sekali. Tadi saraf, mata, Jantung. ke jantung. Terus di kaki bisa ya. Terus yang sering orang kerasa kalau di saraf-saraf di kaki itu baal-baal sama nyeri yang kayak bisa ngerasa seperti panas, bisa seperti tertusuk-tusuk, bisa juga kesemutan gitu. Oh, waduh, kesemutan. Nah, terus tadi Dok lanjut ya. Kalau misalnya udah terkena diabetes gitu, pengobatannya gimana ya, Dok ya? Iya, pengobatan tentunya. Penting banget ya sebenarnya untuk diabetes sendiri ini tujuannya adalah biar terkontrol gitu ya. Jadi tetap harus ditanamkan di dalam pikiran kita kalau kita nggak mikir ini harus sembuh dalam kurun waktu 5 tahun apa 10 tahun gitu enggak. Tapi kita harus membuat biar gula darah kita itu terkontrol seumur hidup gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk berobat saat kita udah kena diabetes. Terus pengobatannya apa aja gitu ya? Iya. Sebenarnya yang paling penting itu yang pertama adalah pola hidup yang sehat. Gitu, pola hidup yang sehat dimulai dari aktivitas fisik. Nah, Olahraga ya Dok. ya betul banget. Olahraganya itu kalau yang direkomendasikan adalah intensitas sedang. Nanti mungkin dijelasin lebih lanjut gitu ya. Intensitas sedang itu apa? Nah, untuk durasinya yaitu 30 sampai 45 menit per harinya. Per hari. Nanti dalam 1 minggu ditotalin 150 menit. Nah, dalam 1 minggu itu teman-teman konco sehat ya bisa melakukan 3 sampai 5 kali. Pokoknya dengan durasi 30 sampai 45 menit, 3 sampai 5 kali seminggu, nanti ditotalin dalam seminggu 150 menit. 150 menit seminggu. Ya, Minimal ya. minimal segitu biar tetap sehat terus ya. Terus untuk intensitas sedang mungkin nice to know aja ya biar tahu itu ngukurnya gimana. Ngukurnya adalah kita harus tahu denyut jantung maksimal kita. Nah, caranya adalah dengan mengurangi angka 220 kurangi usia kita. Misalnya Mbak Intan misalnya
misalnya usianya 20 tahun misalnya Mbak. Aduh. Misalnya. ya. Gampang aja. Kan 220 kurangin 20 ya 200 gitu ya. Nah, 200. untuk intensitas sedang itu targetnya denyut jantungnya 50% sampai 70% dari tadi 200. Oke. Jadi ya bisa dihitung 100 sampai 140 gitu. Sampai Nanti 140. nanti bisa diukur aja, dipegang nadinya gitu ya. Kalau misalnya pengen tahu ya bisa tanya ke teman-temannya yang orang kesehatan atau waktu periksa bisa tanya ke perawat atau ke dokter gitu boleh. Terus untuk orang-orang yang awalnya sedenter gitu kan kayaknya nggak mungkin gitu ya kalau misalnya langsung intensitas sedang gitu. Itu boleh kalau misalnya mau durasi pelan-pelan dulu berapa menit, 15 menit nggak masalah, nanti ditingkatkan perlahan-lahan. Perlahan-lahan ya. Jangan sampai sekali intensitas sedang terus males nih terus berhenti olahraga gitu. Jangan sampai kayak gitu. Harus istiqomah ya olahraga juga ya. Yang penting konsisten gak sih? Konsisten. Iya betul. Kalau sekali tapi berhenti itu juga Iya jangan sampai kayak gitu. Makanya Ya. pelan-pelan tapi pasti ya. Iya, kalau Pasti. dia pelan lagi pasti daripada udah tercapai abis itu nggak pernah lagi berhenti itu sayang banget ya. Slow but sure. Yes. Sure, iya, Terus benar. contohnya nih, contohnya ya yang gampang-gampang aja ya, Iya. jalan cepat, Oh, jogging, Jogging. renang. Ya Wonosobo kan kalau sekarang sih enggak ya karena COVID ya. Karena COVID. Renang, terus sepeda gitu ya. main sepeda. Sepeda. Itu beberapa contohnya gitu yang mudah dilakukan oleh kita. Iya. Terus selain aktivitas fisik, kita perlu memperhatikan diet kita. Oh, diet gimana nih, Dok? Untuk diet itu memang mungkin Mbak Intan sebagai ahli gizi gitu sangat paham gitu ya. Kalau untuk diet itu sebenarnya masing-masing orang kebutuhannya berbeda gitu jumlah kalorinya Iya. dan perlu dihitung berdasarkan berat badan idealnya berapa, tinggi badannya berapa, jenis kelaminnya perempuan apa laki-laki, terus usianya berapa, sama aktivitasnya gimana gitu. Nanti itu perlu lebih mendetail gitu ya untuk kebutuhannya berapa kalori per harinya. Terus kalau yang bisa dihindari itu yang tinggi kalori gitu, misalnya minuman-minuman yang manis gitu kan. Kalau kita minum nggak bikin kenyang, terus akhirnya malah gulanya yang nambah banyak gitu kan. Malah bikin ketagihan juga loh Dok, minuman manis itu. Iya ya, karena enak ya. Apalagi saya dengar soda itu gulanya tinggi sekali ya. Iya Dok? betul sekali. Dan kita nggak kerasa gitu. Tiba-tiba udah habis botol aja gitu kan. Itu ada beberapa sendok gula kalau misalnya kita konversikan ke sendok ya. Terus yang perlu diperhatikan juga komposisinya gitu. Komposisinya karbohidrat itu, terus proteinnya, lemaknya, sama seratnya juga harus diperhatikan gitu ya. Oke deh. Oke, Lengkap itu banget ya. itu Dari- tadi informasi buat konco sehat yang mungkin ya tadi ada yang terkena atau mungkin saudara-saudaranya pengobatannya seperti itu ya. Itu baru yang pola hidupnya Dari gitu. pola hidup, Dari dari pola pola hidupnya. hidup. Untuk yang selanjutnya yaitu kalau misalnya aktivitas yang tadi udah disebutkan yang pola hidup sehat udah nggak bisa buat mengontrol gula darah kita, kita Ngeri. udah perlu mengkonsumsi obat-obatan gitu. Obat-obatan dari diabetes itu ada yang obat-obatan oral atau obat-obatan yang diminum, dan obat-obatan yang disuntikan atau insulin gitu. Insulin ya. Insulin sering dengar sih aku. Itu masing-masing tergantung sama kebutuhan dari pasiennya gitu ya. Gitu. Terus selain obat-obatan perlu juga dilihat nih, selain diabetes dia mempunyai penyakit apa lagi sih gitu. Penyakit penyerta gitu maksudnya. Penyerta ya. Bener. Apakah dia ada hipertensi, apa kolesterol, atau ada kegendutan, obesitas. Obesitas ya. Terus apakah dia keluarganya ada yang ngerokok gitu. Karena semakin banyak penyakit penyertanya, maka semakin mudah komplikasi itu terjadi. Wah, Meningkatkan resiko terjadi komplikasi. Iya, betul Dan banget. tentunya pengobatannya jadi lebih kompleks ya, Dok ya. Iya, Lebih kalau rumit. iya, Pak. Rumit lagi nggak sih? Rumit lagi, ya. Kalau udah terjadi komplikasi. Lebih rumit lagi, benar-benar. Diabetesnya aja udah ngeri, ada penyakit penyertanya lagi kan, tambah ngeri. Oke, nah selama jadi dokter nih, Dok, berkali jadi dokter, entah waktu koas apa sekarang waktu bekerja, pernah nggak sih menemukan pasien diabetes gitu? Dapat pasien diabetes? Pernah nggak, Dok? Iya. Kalau sekarang kan saya di puskesmas ya. Memang
pasien diabetes itu cukup banyak ya. Cukup banget ternyata ya. Kalau menemukan atau enggak pasti menemukan di setiap puskesmas di mana aja sama aja gitu. Dan kalau untuk di koas mungkin kan di rumah sakit ya udah ya. Dan itu memang komplikasi pasien dengan komplikasi diabetes itu ada gitu ya. Jadi jadi ya kita harus mengontrol lah. Kalau misalnya kita tahu tetangga kita, apa keluarga kita ada yang seperti itu, dikasih tahu gitu kalau harus berobat rutin biar nggak komplikasi gitu. Nah, aku punya sesuatu yang menarik nih, Kin. Apa itu? Biasa kita cek fakta dulu. Oke, mari kita dengarkan cek fakta. Cek fakta. Benarkah minum air putih dingin bisa menaikkan berat badan? Faktanya salah. Air merupakan salah satu komponen penyusun tubuh. Kita dianjurkan untuk minum air minimal 8 gelas per hari untuk menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dan banyak manfaat lain. Air dingin justru berfungsi untuk meningkatkan laju metabolisme tubuh, meningkatkan pengeluaran energi sehingga dapat menurunkan berat badan. Selain itu, air juga merupakan penahan nafsu makan yang alami. Air juga tidak mengandung kalori. Air hangat dan air dingin juga berperan dalam menurunkan berat badan, tetapi tidak membakar kalori. Jika sobat berfokus untuk menurunkan berat badan atau membakar kalori, sobat dianjurkan untuk memiliki dan menjaga pola makan dengan baik, serta diikuti dengan tidur yang cukup dan aktivitas fisik. Dok, kita lanjutkan ya. Tadi kita bahas ke pencegahan. Nah, mungkin dokter Intan bisa menjelaskan nih pencegahan dari penyakit diabetes supaya konco sehat ini tetap sehat dan gak ada yang sakit diabetes tentunya. Karena Dok. karena kan konco sehat pasti nggak ada yang mau kan terkena penyakit diabetes, dan mungkin nanti bisa tuh dikasih tahu ke keluarganya ya biar nggak ada yang kena diabetes. Iya, betul banget ya. Pokoknya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu kan prinsip kita. ya. Untuk pencegahannya sebenarnya yang pertama adalah pola hidup sehat, sama seperti yang tadi, aktivitas fisik dan diet. Terus yang kedua, apabila kita mempunyai berat badan berlebih atau obesitas atau kegemukan, itu sebisa mungkin kita turunkan berat badannya. Karena ini ada fakta menarik nih. Oh iya, apa dok? Di riset kesehatan dasar di tahun 2018 itu peningkatan prevalensi atau jumlah diabetes itu, jumlah kasus diabetes itu sejalan dengan peningkatan kasus obesitas. Oh, berarti saling apa ya? Mungkin namanya? saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi ya. Iya. Yang jelas itu merupakan salah satu faktor resiko yang paling yang penting gitu ya, Yang penting dari untuk diabetes. diketahui. Terus Dok, tadi kan kita pencegahan kan salah satunya olahraga ya. Apakah itu berarti buat kita membakar energi atau gula yang ada di tubuh kita atau gimana, Dok? iya, salah satu fungsi dari olahraga atau aktivitas fisik adalah meningkatkan agar gula itu kan, kalau misalnya salah satu faktor yang membuat gula kita tinggi itu adalah resistensi insulin atau sel-selnya itu nggak bisa ngambil gula dimasukin ke dalam sel. Nah, dengan kita olahraga itu bisa membuat gula itu lebih mudah gitu masuk ke dalam sel. Gitu. Jadi selain bisa untuk menurunkan berat badan, tubuh jadi lebih sehat, ternyata olahraga juga bisa membantu insulin supaya lebih mudah memasukkan gula ke dalam. Berarti penting banget nih ya olahraga untuk manfaatnya ternyata banyak banget ya, Kin ya. sangat banyak. Oke. Terus selain itu mungkin perlu diketahui kali ya, gimana sih cara kita tahu berat badan kita ideal apa enggak gitu kan. Oh iya, gimana ya perlu caranya, itu. Dok? Nah, caranya adalah dengan kita tahu dulu berat badan kita sekarang berapa, tinggi badan kita sekarang berapa. Nanti dihitung berat badan dibagi dengan tinggi badan, dikuadratkan gitu. Misalnya beratnya 55 kilo gitu misal, dibagi tinggi badannya itu dalam meter
misalnya 1,57. Nanti 1,57-nya dikuadratkan dulu, terus berat badannya dibagi tinggi badan yang 1,57 tadi yang udah dikuadratkan gitu. Nanti dihitung hasilnya, itu namanya indeks massa tubuh. Nah, kalau berdasarkan klasifikasi nasional itu indeks massa tubuh yang dikatakan gendut itu adalah 25 ke atas. Oh, 25 ke atas. 25 ke atas. Ini jadi ya? warning ya buat konco sehat ya. Sedangkan kalau berdasarkan WHO itu overweight itu 23 ke atas sudah disebut dengan overweight. Jadi kalau 23. jadi kalau mau lebih hati-hati ya kita berpedoman ke WHO gitu ya, yang 23 itu. Oke. Nah, terus yang paling penting adalah mempertahankan agar berat badan kita ideal. Nah, itu penting banget. Tentunya. Oke deh, lengkap ya. Lumayan nah, ini kan dari lengkap. kasih tips pencegahan Dokter Intan, teman-teman nih konco sehat. Ya, jangan cuma didengerin ya, diterapkan Tapi ya juga. diusahakan untuk mencegah lah. Pelan-pelan tapi pasti. Sebelum terjadi, Iya, jangan benar-benar. sampai Iya, kan konco sehat. Oke, nah dok, kalau terakhir nih ya, kalau untuk deteksi dini apa tuh diabetes gimana ya? Apalagi misalkan orang awam gitu ya, Nah, iya. yang nggak Penting ngerti banget itu. medis, terus untuk kayak biar dia sadar ini kayaknya diabetes deh, itu gimana dok? Untuk deteksi dini itu kan penting banget ya biar kita kalau misalnya udah tinggi langsung menjalankan pengobatan gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, dari rekomendasi itu untuk usia di atas 45 tahun itu walaupun nggak ada gejala sama sekali itu harus minimal pertama kali cek gula. Cek gula. Kalau sudah berusia 45 tahun. 45 tahun. Oke. Seperti yang tadi disebutkan ya, cek gula Di bisa di awal, puskesmas, bisa di klinik, vaskes manapun, di laboratorium. gitu ya. Secara mandiri boleh cek aja. Terus yang kedua pada kelompok yang dengan berat badan berlebih atau indeks massa tubuh yang udah kita hitung tadi Lebih dari 25 ya. Lebih dari 25. itu kalau yang nasional kan. Tapi Nasional. kita tetap hati-hati dengan indeks massa tubuh yang lebih dari 23. Oh, yang standar WHO ya dok ya. Itu apabila disertai dengan salah satu faktor resiko lain, yaitu yang pertama nih aktivitas fisik yang kurang, terus ada keturunan, ada riwayat melahirkan dengan berat badan bayinya lebih dari 4 kg, terus riwayat sakit gula pada saat hamil atau diabetes mellitus gestasional tadi, terus ada penyakit penyerta seperti hipertensi, terus cek kolesterol yang namanya HDL itu kurang dari 35. Ini mungkin ya boleh lah kalau misalnya sambil cek juga gak apa-apa gitu. Terus trigliserid yang lebih dari 250. Terus ada wanita yang tadi dengan sindroma polikistik ovarium tadi. Terus ada prediabetes, ada obesitas, terus ada riwayat penyakit jantung. Itu harus cek gitu. Jadi yang IMT lebih dari 23 tadi ditambah dengan salah satu yang tadi udah saya sebutkan tadi. Oh iya, faktor resiko tadi itu ya. Itu harus cek. Harus lebih aware ya gitu. Iya. Nah nanti kalau misalnya hasilnya normal, perlu dilakukan cek ulang setiap 3 tahun. Oh, setiap 3 tahun. Tapi kalau hasilnya prediabetes itu diulang tiap 1 tahun. Tiap 1 tahun ya. Untuk melihat perkembangannya kali ya. Ya betul. Apakah nanti berkembang dari prediabetes menjadi diabetes atau tidak gitu. Tapi mungkin Mbak Intan sama Mas Okin udah tahu belum ya yang tentang prediabetes gitu? Oh, ternyata ada lagi Kalau saya belum tahu. Wah, apa ya dok ya? Tadi diabetes dibagi 4. Sekarang ada prediabetes. Nah, itu prediabetes itu apa dok? Mungkin coach saya juga pengen tahu ya. Iya. Jadi kan tadi kita dalam mendiagnosis orang itu terkena gula apa enggak kan perlu dilakukan cek laboratorium ya. Nah, untuk cek laboratorium dikatakan bahwa seseorang mengalami diabetes itu ada beberapa cara gitu. Yang pertama kita bisa cek gula darah puasa. Gula darah puasa itu adalah cek gula darah pada saat kita nggak makan
selama 8 jam. Cuma boleh minum air putih gitu ya, karena kan air putih nggak berkalori gitu ya. Nah, nanti apabila hasilnya lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter, itu dikatakan diabetes mellitus. Itu yang pertama ya, yang dari gula darah puasa. Nah, yang kedua itu dari gula darah sewaktu, yang nggak perlu mikir gitu, mau puasa berapa jam, mau makan, pokoknya nggak tergantung sama makan kita terakhir jam berapa gitu ya. Itu lebih dari sama dengan 200, itu dikatakan diabetes. Nah, tapi harus disertai dengan gejala klasik tadi, yang 3, yang cepat haus, jadi sering pipis, pengen makan, terus penurunan berat badan gitu kan. Terus ada juga pemeriksaan yang namanya tes toleransi glukosa oral. Itu nanti mungkin kalau di lab ada gitu lah ya pemeriksaannya. Nah, itu nanti hasilnya apabila lebih dari sama dengan 200 juga disebut dengan diabetes. Lebih dari Sama dengan 200. Sama kayak yang 200. GDS tadi, gula darah sewaktu, cuma kalau ini nggak pakai gejala klasik juga udah bisa dibilang gitu ya. Nah, terus kan ini kan disebut dengan diabetes nih. Ya kan? Terus emang normalnya berapa sih harusnya gitu kan? Biar nggak dikatakan diabetes. Normalnya berapa, Dok? Normalnya adalah gula darah puasa itu kurang dari 100. Catat itu nih, gula catat darah nih. puasa ya, Yes. kurang dari 100. GDP lah ya, GDP kurang dari 100, gula darah puasa kurang dari 100. Catat ini konco sehat. Informasi penting. Iya. Terus kalau gula darah sewaktu itu kurang dari 140. Kurang dari 140. 140 ya. Terus pasti bertanya-tanya kan, yang diantaranya itu gimana? Wong normalnya aja kurang dari 100, kok yang dibilang sakit DM kalau GDP lebih dari 126 gitu kan? Nah, itu diantaranya yang 100 sampai 125 itu disebut prediabetes. Itu yang gula darah puasa. Kalau yang gula darah setelah tes toleransi glukosa oral itu antara 140 sampai 199. Itu disebut dengan prediabetes. Prediabetes. Makanya tadi kalau misalnya kita udah cek lab hasilnya prediabetes, harus cek ulang 1 tahun lagi, ditambah harus melakukan pola hidup yang sehat. Oh iya, biar gak jadi diabetes ya, biar gak mengarah ke jangan diabetes. sampai. Betul sekali gitu. Jadi kalau misalkan di konco sehat cek lab terus ternyata hasilnya prediabetes, kalau konco sehat tidak menerapkan langkah-langkah pencegahan bisa mengarah ke diabetes ya. Mengarah Tapi ke kalau diabetes. Sangat beresiko konco untuk sehat, berkembang jadi kalau konco diabetes. sehat patuh terhadap langkah-langkah pencegahan bisa jadi normal ya. Normal kembali ya. Jadi penting banget langkah pencegahan ya dan deteksi dini gitu. Nah, itu yang penting juga Deteksi kan. dini, kalau beresiko langsung pengobatan, Kalau belum sampai biar nggak berkembang terkena. langsung Dicegah harus gitu. dicegah ya. Jadi makanya penting banget. Wah, menarik Intan. Informasi dari Dokter Intan. Tapi ternyata pertemuan kita sudah memasuki akhir nih. Kok udah berakhir aja sih, Kin? Sedih banget, 2 episode. Terus kini udah di penghujung. Udah bener-bener di penghujung ya, Kin ya. Aduh, sudah banget. Tapi yang penting saya udah dapat banyak ilmu nih dari Dokter Intan. Dari ahlinya langsung terkait penyakit diabetes ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk konco sehat semua. Jangan lupa langkah-langkah pencegahannya dijalankan. Saya mau cuma didengerin doang, nggak diterapkan ya percuma juga ya, Kin ya. Dan sebelum kita pamit, Iya. kita dengarkan dulu Mari Merangkum. Mari merangkum. Jumlah penderita diabetes di Indonesia dan Wonosobo cukup tinggi. Upaya pencegahan penting dilakukan dengan cara pola hidup sehat, meliputi diet, aktivitas fisik, dan menjaga berat badan ideal. Deteksi dini perlu dilakukan agar diabetes segera tertangani. Apabila seseorang sudah didiagnosis diabetes, maka perlu menjaga pola hidup sehat dan pengobatan sesuai anjuran dokter. Nah, sampai di sini obrolan kita kali ini. Terima kasih buat Dokter Intan yang udah menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmunya bagi kita tentang penyakit diabetes. Dan semoga kegiatannya lancar dan sukses ya, Dok. Dan semoga masyarakat Wonosobo juga semakin sehat terhindar dari penyakit diabetes. Ya,
sama-sama nih buat Wonosobo Sehat. Terima kasih juga buat kesempatannya ya, Sama-sama bisa dong. bergabung di Sama-sama. podcast ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat konco sehat, amin, bisa Amin, pastinya. pasti amin, bermanfaat. amin, bisa tercegah dari diabetes dan itu dia. kalau misalnya ada keluarga yang mengalami diabetes bisa terkontrol gula darahnya Iya. sehingga nggak sampai komplikasi gitu ya. Iya. Oke. Nah, sebelum menutup semuanya, Ya. sekarang yang pantun Intan nih. Oh, giliran aku yakin. Oke deh, boleh ya aku berpantun. Jalan-jalan ke kota Brebes bersama kawan naik metro mini. Cakep. Yuk hindari diabetes. Mari cegah sejak dini. Saya Okin. Saya Intan Bersama bersama narasumber kita. Dokter. Intan Anugraheni. Ya. Kami pamit undur diri dan terima kasih Konco Konco Sehat. Terima kasih Konco Sehat, tetap kuat dan semangat. Terima kasih kami ucapkan. Bertemu lagi lain kesempatan. Dadah. Wonosobo Sehat.